Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan semangat mengikuti pembelajaran ini. Tentunya di pembelajaran sejarah Indonesia. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini karena agar tidak ketinggalan di materi selanjutnya. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia kan? Tentunya kalian masih ingat. Nah, dalam materi tersebut kita juga sudah membahas sedikit mengenai faktor apa saja sih yang mendorong bangsa barat melakukan pelayaran samudra. Apa saja ya faktornya? Ada yang masih ingat? Ya, diantaranya yaitu semboyan 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Oke, kita lanjutkan ke materi ini. Dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang kronologi kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Oh iya, bangsa barat ini sebenarnya siapa saja sih? Disebut bangsa barat, ini sebenarnya ada 4 yang akan kita bahas nanti. Yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, dan yang keempat Inggris. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama ada bangsa Portugis. Nah, bangsa Portugis ini melakukan ekspedisinya pada tahun 1486. Saat itu di bawah pimpinan Bartolomeus Dias dengan menyusuri pantai barat di Afrika. Ketika itu ya, tujuan awalnya sebenarnya datang ke India, namun ternyata gagal. Nah, dari kegagalan itulah kemudian Alfonso ini berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511 atau 1511. Sebelumnya kalian ini tahu gak sih Alfonso ini siapa? Alfonso ini seorang pelaut yang sangat terkenal yang berperan penting dalam pembentukan pemerintahan kolonial Portugis. Nah, kemudian Portugis ini berhasil mencapai Malaka pada tahun 1551 tadi, dan kemudian Portugis berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Kita lanjutkan lagi. Lalu ada lagi tambahan, kemudian pada tahun 1512 ini Portugis berhasil sampai di Maluku dan menjalin suatu hubungan dagang. Nah, pada saat itu di bawah pimpinan Antonio. Nanti kalian bisa cari sumber-sumber lain. Yang selanjutnya ada bangsa Spanyol. Nah, pada bangsa Spanyol ini pada tahun 1522 ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Juan telah tiba di Maluku. Kemudian bangsa Spanyol ini menjalin suatu hubungan dagang dengan Tidore. Namun hubungan dagang tersebut menyebabkan persaingan dengan Portugis ya, antara Portugis dengan Spanyol. Di kawasan mana? Tentunya di kawasan Maluku. Nah, pada saat itu kawasan Maluku ini sangat memanas. Nah, dari persaingan tersebut akhirnya terjadilah suatu pertempuran. Pertempuran ini melibatkan antara Ternate dan Tidore. Nah, saat itu Ternate ini dibantu oleh Portugis, sedangkan Tidore dibantu oleh Spanyol. Nah, kemudian pertempuran ini berakhir itu karena adanya perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Perjanjian Saragossa ini sendiri merupakan pembagian bumi menjadi 2 pengaruh kekuasaan, di mana Spanyol memiliki
memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai Kepulauan Filipina, sedangkan Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brasilia ke arah timur sampai Kepulauan Maluku, ditambah sebelah utara garis Zaragoza. Gitu ya, lanjut yang ketiga, yaitu bangsa Belanda. Nah, kedatangan bangsa Belanda ini dimulai pada tahun 1595 dengan menyusuri ujung selatan Afrika di bawah pimpinan Cornelis. Nah, pada saat itu Belanda ini telah tiba di Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Banten. Di Pelabuhan Banten ini melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Kemudian pada saat itu tahun 1602 Belanda ini mendirikan VOC. VOC ini apa? VOC ini Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda, dengan tujuannya banyak ya, diantaranya ini untuk menghindari persaingan yang akan merugikan para pedagang Belanda itu sendiri. Nah, pada akhirnya Belanda ini berhasil menyingkirkan Portugis dari Malaka dan membujuk penguasa Banten untuk mencabut izinnya. Selanjutnya yang terakhir ini ada bangsa Inggris. Ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris ini dipelopori oleh Francis dan Thomas pada tahun 1957. Pada saat itu Inggris ini berhasil mengekspor rempah-rempah dari Ternate ke Inggris melalui Samudra Hindia atau melewati Samudra Hindia. Kemudian melalui persekutuan dagang. Persekutuan dagang ini dinamakan EIC. Inggris ini berhasil menjadi salah satu negara penjajah. Dengan daerah kekuasaan yang sangat luas, bahkan terluas di Asia. Nah, seperti itulah kira-kira kronologis kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Saya harap kalian dapat memahaminya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.